家伙，你这条命，我今天收定了。老师不能继续陪在你身旁了。Halo para tetua, para pecinta Battle Through the Heavens dimanapun kalian berada. Gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar? Udah siapkan cut dong dengan perjalanan dari Mang Oyan? Lah gak usah pakai lama-lama lagi, kita akan cutkan perjalanannya dan selamat berimajinasi. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini kembali ke alam iblis Kabadian kuno. Xiaoyan memutuskan untuk langsung pergi ke gua Zhonggu tanpa berhenti. Begitu sampai ke kedalaman gua, Xiaoyan pada saat ini mengusir Zhonggu dan yang lainnya tak terkecuali Yuyan. Xiaoyan berkata bahwa Xiaoyan ingin mundur dan Xiaoyan tidak ingin ada yang mengganggu Xiaoyan selama periode waktu ini. Yuyan pada saat ini menolak untuk pergi dan melihat hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini sedikit merenung. Xiaoyan lanjut berkata bahwa Xiaoyan perlu memperbaiki pilnya dan seharusnya Yuyan mengerti. Yuyan seketika pipinya dipenuhi dengan rona warna merah dan sebelum pergi, ia mengedipkan mata kepada Xiaoyan sambil berkata bahwa ia akan menunggunya. Xiaoyan benar-benar merasa tidak berdaya dan Xiaoyan berpikir mungkinkah Yuyan berpikir Xiaoyan akan memurnikan pil 9 naga yang. Xiaoyan hanya bisa menghela nafas sebelum akhirnya Xiaoyan menjauh dan Xiaoyan pada saat ini segera mengeluarkan kuali obat. Xiaoyan pada saat ini tidak ingin menyempurnakan pil 9 naga yang sejati. Namun Xiaoyan berniat untuk memurnikan pil pengembali pil yang sebelumnya tertunda. Efek pil ini berbeda dengan pil yang sebelumnya Xiaoyan murnikan karena pil ini tidak akan meningkatkan kekuatan. Pil ini juga tidak akan meningkatkan diri dengan cara apapun. Namun meskipun begitu, ramuan ini adalah ramuan yang paling sulit untuk dimurnikan di antara ketiga ramuan tersebut. Bahan obatnya juga lebih banyak dan proses peleburannya lebih rumit. Hal ini menunjukkan bahwa ramuan ini lebih berharga jika dibandingkan dengan ramuan lainnya. Tentu saja tujuan sebenarnya bagi Xiaoyan menyempurnakan ramuan ini adalah Xiaoyan ingin mengandalkan ramuan ini untuk melihat apakah Xiaoyan dapat meningkatkan kekuatannya ke langkah ke-9 keabadian Kaisar. Meskipun Xiaoyan memiliki klon yang kuat mendukung Xiaoyan, kekuatan tubuhnya sendiri juga harus ditingkatkan sesegera mungkin. Situasi di Sensi tidak lagi diketahui dan bahkan meskipun Xiaoyan gagal menerobos ke keabadian dewa, Xiaoyan akan kembali ke Sensi tidak peduli apapun yang terjadi. Xiaoyan pada akhirnya segera memutuskan untuk berbicara kepada kehendak alam iblis keabadian kuno. Xiaoyan berkata bahwa Xiaoyan membutuhkan kehendak alam iblis keabadian kuno untuk bersiap sesegera mungkin. Sebagai imbalan dari memperbaiki penghalang dunia, Xiaoyan membutuhkan 50.000 keabadian dewa tingkat kedua ke atas. Selain itu Xiaoyan juga membutuhkan 30% sumber daya dunia seperti yang dijanjikan sebelumnya. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan, suara dari kehendak alam iblis keabadian kuno pun segera merespon. Sosoknya menyetujui apa yang pada saat ini dikatakan oleh Xiaoyan. Setelah menerima tanggapan ini, Xiaoyan pada akhirnya terus-menerus menyempurnakan pil pengembalian mimpi. Seluruh gua dipenuhi dengan bahan obat yang tak terhitung jumlahnya dan nyala api Xiaoyan mulai terus memurnikan bahan obat. Pemurnian awal bahan obat juga merupakan tugas yang sangat memakan waktu. Bahan obat yang berbeda perlu dikontrol dengan suhu yang berbeda. Jika tidak hati-hati, maka bahan obat tersebut akan rusak dan hancur. Ribuan bahan obat dicampur dan dimurnikan dalam urutan tertentu. Proses rumit seperti ini tidak dapat dicapai dengan dukungan kekuatan spiritual yang lemah. Dengan kemampuan Xiaoyan, proses ini benar-benar tidak mengalami kesalahan sama sekali. Setelah memurnikan banyak ramuan tingkat dewa, tingkat pemurnian ramuan Xiaoyan juga secara alami telah mencapai terobosan. Tentu saja tidak semua alkemis bisa melakukan hal ini. Alasan mengapa ramuan dewa ini memiliki nilai yang begitu tinggi adalah karena banyak ramuan dewa memerlukan kerja keras dari banyak alkemis untuk menyelesaikannya. Sangat sedikit alkemis yang seperti Xiaoyan yang dapat melakukan semuanya sendirian.
Mereka membutuhkan kekuatan spiritual yang kuat agar bisa memiliki kesempatan untuk melakukannya. Selain itu, Xiaoyan juga pada saat ini mengandalkan kekuatan dari jantung api. Bahan obat apapun yang sulit dimurnikan tidak dapat menahan pemanggangan jantung api. Hal ini pada akhirnya menghemat banyak waktu bagi Xiaoyan dalam proses pemurnian. Ditambah dengan kekuatan spiritual yang kuat, membuat Xiaoyan selalu merasa nyaman dalam proses pemurnian. Pada akhirnya Xiaoyan segera memasuki proses peleburan ramuan setelah ditempa oleh jantung api. Saat sarinya terus dituangkan ke dalam kuali obat, ramuan muda perlahan-lahan mulai terbentuk. Selanjutnya pada akhirnya tiba waktunya bagi Xiaoyan untuk mengkondensasi ramuan ini. Aroma ramuan telah menyebar, tetapi gua telah disegel oleh Xiaoyan. Dengan begitu maka aroma dari ramuan ini tidak akan meluap keluar. Bersamaan dengan Xiaoyan yang sedang menyempurnakan pil, sosok Yongdong muncul di aula bagian atas alam iblis keabadian kuno. Yongdong tampak terlihat merunduk berkeringat dingin di sekujur tubuhnya. Tidak lama kemudian ia mendengar suara hentakan telapak kaki ketika sesosok berjalan. Yongdong tidak berani mengangkat kelapanya dan hanya bisa melihat adanya tali merah di pergelangan kaki putih sosok tersebut. Sosok ini seketika berkata kepada Yongdong, bukankah namanya adalah Yongdong? Diri sejatinya telah mokat dan sekarang ia benar-benar ingin memiliki kesadaran mandiri. Mungkinkah ia benar-benar ingin mengandalkan hal ini untuk sepenuhnya terlepas dari klan Jimmy? Begitu mendengar hal ini, Yongdong pada akhirnya segera berbicara dengan suara rendah. Yongdong berkata bahwa ia sesungguhnya tidak ingin mengkhianati klan Jimmy. Ia sejujurnya hanya tidak ingin dikendalikan. Sosok tersebut segera berkata kepada Yongdong, apakah Yongdong benar-benar tidak ingin dikendalikan? Bukankah Yongdong tahu bahwa Jimmy adalah salah satu klan yang mengendalikan orang lain? Apakah Yongdong lupa siapakah Yongdong setelah pergi terlalu lama? Pertanyaan ini seketika membuat Yongdong merasa sangat ragu. Yongdong pada akhirnya bergumam, siapakah sesungguhnya Yongdong? Bukankah Yongdong adalah namanya? Dan ia pada saat ini benar-benar bingung. Begitu mendengar kata-kata Yongdong, sosok tersebut segera berkata, jika begitu permasalahannya, mengapa Yongdong tidak menoleh ke belakang dan melihat siapakah Yongdong? Yongdong terkejut mendengar hal ini dan Yongdong pada saat ini perlahan menoleh. Yongdong melihat sesosok tubuh berdiri di belakangnya. Ini adalah sesosok seorang pria dengan aura tersembunyi dan mustahil bagi Yongdong untuk merasakan kekuatannya. Namun meskipun begitu, bisa dirasakan bahwa kekuatan penekanan yang kuat pada saat ini terpancar dari sosok tersebut. Yongdong pada akhirnya tanpa sadar bergumam bahwa ini adalah Tuan. Sebagai jiwa yang terpisah, Yongdong tentu bisa merasakan mengenai hal ini. Sementara itu, pria yang berdiri di belakang Yongdong pada saat ini menghela nafas. Sosoknya lanjut berkata bahwa ia tidak menyangka pecahan jiwa yang pernah tertinggal di dunia yang luas akan berevolusi hingga saat ini. Ia khawatir ini akan menjadi akhir dunia bagi sosok tersebut. Menanggapi hal ini, sosok lainnya pada saat ini segera berkata bahwa satu jiwa yang terbelah dapat memunculkan ratusan atau ribuan tubuh. Namun pada akhirnya tidak ada yang bisa menembus ke puncak. Ada juga sangat sedikit jiwa yang terbelah yang dapat menerobos ke keabadian dewa. Suara pria ini juga kembali terdengar ketika berkata kepada Yongdong bahwa ia bisa mengikuti tuannya. Ia akan mengakomodasi Yongdong, tetapi jika tuan membutuhkannya, Yongdong akan dapat dikendalikan kapan saja oleh si pria. Ia akan memberinya kebebasan untuk saat ini, tetapi ia harus mengerti bahwa apapun yang terjadi, ia akan selalu menjadi secercah jiwa yang terbelah. Begitu selesai berbicara, sosok tersebut tampak berbicara kepada sosok wanita di hadapannya ketika membiarkan Yongdong untuk tetap tinggal bersama dengan Yang Mulia. Sosok ini pada akhirnya segera pergi, begitu juga dengan sosok wanita yang sebelumnya berada di hadapan Yongdong. Setelah beberapa saat, barulah Yongdong mengetahui hanya ia satu-satunya yang berada di aula ini.
Setelah memastikan bahwa tidak ada orang lain selain Yongdong, pada akhirnya ia segera berdiri dan pergi dari aula. Di sisi lain, Xiaoyan sesungguhnya menyadari mengenai kepergian Yongdong. Xiaoyan tidak pernah percaya bahwa klan Jimmy akan punah sepenuhnya. Perilaku Yongdong juga sangat aneh sejak ia datang ke alam iblis keabadian kuno. Sebagai anggota klan Jimmy, ia pasti memiliki alasan sendiri-sendiri. Segala hal aneh yang menimpanya juga pasti ada hubungannya dengan klan Jimmy. Namun meskipun begitu, tampaknya keanehan Yongdong ini sepertinya lebih ke arah di mana ia mencari bantuan Xiaoyan. Tampaknya ia berharap Xiaoyan akan bisa menyelamatkannya. Xiaoyan pun mengesampingkan permasalahan ini dan Xiaoyan terus membenamkan dirinya pada proses pemurnian. Pemurnian pil pengembalian mimpi ini sangat sulit. Namun meskipun begitu, tujuan Xiaoyan sesungguhnya pada saat ini adalah untuk meningkatkan pil ini hingga batasnya. Xiaoyan juga ingin mendorong dan melihat apakah Xiaoyan bisa meningkatkan kekuatannya ke langkah ke-9 keabadian Kaisar. Xiaoyan pada akhirnya terus-menerus terjerat dalam proses pemurnian dan Xiaoyan memurnikan pil tersebut berkali-kali. Xiaoyan berkeringat dan Xiaoyan pada saat ini bergumam bahwa ini adalah pemurnian ke-10 kalinya. Tetapi pada saat ini batas ramuan ini tampaknya telah tercapai. Jika Xiaoyan terus memurnikannya, itu pasti akan menyebabkan runtuhnya pil tersebut. Menyadari hal ini, Xiaoyan pada akhirnya memutuskan untuk menghentikan proses pemurniannya. Xiaoyan juga menghela nafas dan berpikir bahwa ramuan dewa seperti ini kemungkinan besar akan melahirkan kesadaran spiritual. Xiaoyan menyiapkan semuanya dan segera menekan pil tersebut dengan api. Segera setelah itu Xiaoyan lanjut menyegelnya ke dalam botol batu giok. Bersamaan dengan ramuan yang berhasil disempurnakan, kekuatan Xiaoyan pada saat ini tidak mencapai langkah ke-9 keabadian Kaisar. Tetapi meskipun begitu, Xiaoyan masih bisa merasakan adanya peningkatan kekuatan saat ramuan ini berhasil disempurnakan. Mata Xiaoyan pun menunjukkan tekad ketika bergumam bahwa jika Xiaoyan masih belum berhasil meningkatkan kekuatannya, maka Xiaoyan pada saat ini hanya perlu terus-menerus memurnikan ramuan. Xiaoyan kali ini sepertinya bertekad untuk menggunakan seni alkemis di sini untuk membiarkan kekuatannya menerobos ke langkah ke-9. Di dalam gua, api Xiaoyan pada saat ini terus-menerus menyapu ke sekitar. Ada 2 set bahan obat untuk pil pengembalian mimpi dan Xiaoyan segera menyempurnakan pil yang kedua. Seiring dengan berjalannya waktu, kedua pil ini juga berhasil disempurnakan oleh Xiaoyan. Dengan proses yang terus-menerus, Xiaoyan pada akhirnya benar-benar memiliki semakin banyak pemahaman. Kualitas ramuan ini juga telah ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi. Begitu ramuan ini selesai dimurnikan, Xiaoyan juga merasakan perasaan lega dan gembira. Perasaan ini menghilangkan rasa lelah Xiaoyan dan Xiaoyan pada saat ini akan bisa terus menyempurnakan ramuan tanpa berhenti. Xiaoyan pun bergumam bahwa pil Dewa Changhai batas pemurniannya 13 kali. Sementara itu untuk pil tubuh Dewa Iblis batas pemurniannya 15 kali. Xiaoyan akan memurnikan pil-pil ini dan Xiaoyan masih membutuhkan bahan untuk dimurnikan. Xiaoyan pun segera pergi ke pagoda pemurnian untuk memanen bahan obat yang sebelumnya ditanam oleh Xiaoyan. Tanaman spiritual pagoda pemurnian juga telah diisi ulang oleh Xiaoyan. Dengan pemurnian terus-menerus, Xiaoyan merasa bahwa Xiaoyan semakin dekat ke langkah ke-9 keabadian Kaisar. Di antara ketiga ramuan ini, Xiaoyan memiliki lebih banyak bahan obat untuk memurnikan pil tubuh dewa dan iblis. Oleh karena itu, Xiaoyan pada saat ini lanjut memurnikan pil tubuh dewa dan iblis. Xiaoyan juga ingin meningkatkan jumlah waktu pemurnian ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Xiaoyan ingin sepenuhnya mengubah kualitas pil ini dan mungkin hanya dengan cara ini Xiaoyan bisa meningkatkan kekuatannya. Sekali lagi kuali obat Xiaoyan dipenuhi dengan api dan mata Xiaoyan tampak terlihat dipenuhi tekad. Xiaoyan menuangkan seluruh jiwanya ke dalam proses pemurnian dan Xiaoyan terus-menerus memurnikannya lagi dan lagi. Batas pemurnian pil ini ada 15 kali, tetapi Xiaoyan pada saat ini telah mencapai 17 kali.
Ramuan juga sudah bergetar hebat, tetapi Xiaoyan masih tidak memiliki niat untuk berhenti. Ramuan ini adalah kesempatan bagi Xiaoyan untuk menerobos kekuatannya ke langkah ke-9 Kabadian Kaisar. Dengan penuh tekad, Xiaoyan pada saat ini merasa bahwa pemurnian ini masih belum cukup. Mata Xiaoyan juga tampak serius dan Xiaoyan terus-menerus memurnikan pil hingga pada akhirnya sampai ke pemurnian ke-19. Xiaoyan menghela napas ketika melihat ramuan di kuali dan bergumam bahwa pemurnian ke-19 telah sukses. Namun Xiaoyan masih tidak ingin berhenti dan tanpa adanya ragu sama sekali, Xiaoyan lanjut memberikan beberapa tetes esensi darah. Xiaoyan bergumam bahwa tidak mungkin menyelesaikan pemurnian ke-20 hanya dengan bahan obat. Xiaoyan pada akhirnya kembali fokus dan esensi yang dimurnikan bercampur dengan esensi darah Xiaoyan. Keduanya mulai menyatu dan saat sentuhan terjadi di antara keduanya, kuali obat kembali bergetar hebat dan nyala api mulai tak terkendali. Pada saat ini Xiaoyan hanya bisa menggunakan seluruh kekuatan jiwanya untuk secara paksa menekan ramuan yang gelisah. Apakah pemurnian ini berhasil atau tidak, semuanya tidak terlalu diperdulikan oleh Xiaoyan. Apa yang pada saat ini diinginkan oleh Xiaoyan adalah Xiaoyan bisa menerobos ke langkah ke-9 Kabadian Kaisar melalui pemahaman. Tetapi meskipun begitu, Xiaoyan pada saat ini masih terus berusaha sebaik mungkin dan api 3 warna seketika melonjak. Masing-masing api tampak seperti tangan besar yang berbeda yang menekan ke arah ramuan. Di bawah desakan Xiaoyan, sentuhan esensi terakhir diintegrasikan ke dalam ramuan tersebut. Dalam sekejap, kuali obat meledak dengan keras dan bahkan Xiaoyan tidak menyangka kejadian ini akan terjadi. Tetapi saat kuali obat ini melonjak, Xiaoyan segera mengendalikan api dan melindungi ramuan di dalam kuali. Ledakan ini menyebabkan seluruh puncak gunung bergetar dan Xiaoyan sedikit mengerutkan kening. Setelah beberapa saat, Xiaoyan pada akhirnya melihat ramuan bening yang melayang di hadapannya. Sudut mulut Xiaoyan pun sedikit terangkat dan tepat bersamaan dengan hal tersebut, Xiaoyan bisa merasakan adanya kekuatan keabadian yang datang dari kehampaan. Xiaoyan pun segera membalikan telapak tangannya dan segera memasukkan pil tubuh dewa iblis ini ke dalam cincin penyimpanan. Selanjutnya Xiaoyan duduk bersila dan memejamkan mata karena kesempatan untuk terobosan telah tiba. Xiaoyan tentu saja tidak akan melepaskan kesempatan yang datang ini dan Xiaoyan pada saat ini segera memfokuskan pikirannya. Xiaoyan tidak kekurangan energi dunia karena sebagai reinkarnasi dari Yang Mulia, Xiaoyan memiliki energi absolut dunia. Ditambah dengan anugerah alam sejati Xuan Yin dari Chen Xian Yuan, keberuntungan Xiaoyan tidak dapat diukur. Terobosan keabadian Kaisar ini membutuhkan energi dunia dan Xiaoyan benar-benar telah memenuhi semuanya. Oleh karena itu pada saat ini yang dibutuhkan oleh Xiaoyan adalah pemahaman yang jelas tentang dunia. Semakin Xiaoyan memahami lebih banyak jalan yang Xiaoyan tempuh, maka Xiaoyan akan dapat menemukan peluang dan mencapai terobosan. Pada saat ini kekuatan keabadian yang datang dari kehampaan mulai membasuh daging dan darah Xiaoyan. Kekuatan keabadian tidak hanya ada di hati tetapi telah menyebar ke seluruh tubuh dan meridian serta tulang Xiaoyan. Alasan mengapa semakin kuat makhluk keabadian adalah karena hal ini. Selama masih ada sepotong daging, maka masih ada peluang untuk sosok tersebut dihidupkan kembali. Untuk menghabisi orang kuat di langkah ke-9 keabadian Kaisar, setidaknya seseorang benar-benar harus memusnahkannya menjadi abu. Meskipun pemahaman ini tampak mudah untuk difahami, tetapi pada saat ini Xiaoyan benar-benar merasa kesulitan. Terobosan ini tidak semulus yang diharapkan oleh Xiaoyan dan kesadaran Xiaoyan memasuki keadaan kabur. Terkadang Xiaoyan terjaga, terkadang Xiaoyan seolah-olah hendak pingsan. Hal ini membuat Xiaoyan seperti sedang berada dalam perjuangan dan Xiaoyan benar-benar tidak tahu arah tujuannya. Xiaoyan pada saat ini tampak merasa seolah-olah Xiaoyan benar-benar telah dilupakan oleh dunia. Xiaoyan merasa bahwa Xiaoyan seperti setetes air yang berada di lautan lepas. Xiaoyan tidak tahu kemana tujuan Xiaoyan harus melangkah.
Terkadang Xiaoyan juga merasa seperti api yang berada di lautan magma. Namun ketika Xiaoyan memikirkan hal ini, Xiaoyan pada akhirnya segera menyadari sesuatu. Xiaoyan bergumam bahwa ini adalah asal mulanya. Begitu Xiaoyan menggumamkan kata-kata ini, pada akhirnya sebuah terobosan dan pencerahan langkah ke-9 tiba seperti apa yang dijanjikan. Namun bersamaan dengan hal ini, Xiaoyan juga merasakan adanya sesuatu yang aneh. Xiaoyan pun bergumam bahwa kekuatan Xiaoyan semakin kuat, tetapi pada saat ini mereka semua semakin menjauh. Xiaoyan memiliki firasat buruk di dalam hatinya. Secara alami, apa yang pada saat ini dirasakan oleh Xiaoyan adalah apa yang dirasakan oleh semua makhluk keabadian Kaisar. Begitu mereka menerobos ke langkah ke-9 keabadian Kaisar, mereka benar-benar akan merasa dijauhi oleh dunia. Mereka benar-benar merasakan kehampaan karena hal ini berbeda dengan manusia biasa. Hidup terus berputar dan manusia biasa akan mengalami siklus kematian. Berbeda dengan keabadian Kaisar dan keabadian Dewa, mereka benar-benar akan terus-menerus hidup dan menyaksikan waktu bergulir. Apa yang menjadi motivasi mereka untuk meningkatkan kekuatan pada akhirnya perlahan-lahan akan menghilang. Ini jugalah yang pada akhirnya membuat orang yang berada di langkah ke-9 keabadian Kaisar terus-menerus berada di kekuatannya saat ini. Mereka sama sekali tidak bisa melangkah maju ke keabadian Dewa karena mereka merasakan kebingungan. Namun pada saat ini Xiaoyan berbeda karena tampaknya meskipun Xiaoyan merasa dijauhi oleh dunia, Xiaoyan masih memiliki tekad yang kuat untuk melindungi orang-orang tersayang. Xiaoyan memiliki terlalu banyak kekhawatiran dan belenggu yang juga menjadi pendorong Xiaoyan untuk terus maju. Tetapi meskipun begitu, kebingungan ini juga masih terus melekat di benak Xiaoyan saat Xiaoyan menerobos ke langkah ke-9. Xiaoyan pun menghela nafas panjang dan setelah memurnikan ramuan ini, Xiaoyan segera berkata sebaiknya Yongdong segera masuk. Segera setelah itu Yongdong pada akhirnya perlahan masuk dan dengan hormat menangkupkan tangannya ke arah Xiaoyan. Xiaoyan segera bertanya dengan dingin kemanakah saja Yongdong pergi. Yongdong menatap ke arah Xiaoyan yang duduk bersila dengan mata tertutup. Sementara itu Xiaoyan tahu bahwa Yongdong pasti menyembunyikan sesuatu, tetapi Xiaoyan tidak ingin tahu mengenai detailnya. Sementara itu Yongdong pada saat ini segera berkata bahwa ia pergi ke aula utama. Meskipun Xiaoyan tidak mengetahui aula utama yang dibicarakan oleh Yongdong, Xiaoyan pada saat ini segera berkata sebaiknya Yongdong lebih berhati-hati. Mendengar hal tersebut, Yongdong pada saat ini mengangguk dan lanjut berkata bahwa ia tidak bisa mengatakan lebih banyak tentang klan Cimi karena jika tidak, Yongdong tidak menyelesaikan kalimatnya dan Yongdong tampak terlihat malu. Yongdong tampak seolah ia tidak berani mengatakan hal ini lebih banyak lagi. Xiaoyan juga pada akhirnya perlahan membuka matanya dan menatap ke arah Yongdong dengan dingin. Meskipun Xiaoyan tidak tahu apa yang disembunyikan oleh Yongdong, tetapi Xiaoyan pada saat ini tahu Yongdong tidak pernah menyakiti Xiaoyan di sepanjang jalan. Yongdong sepertinya selama ini telah terkendali, tetapi setelah memasuki alam iblis keabadian kuno, sepertinya ada tangan besar yang tak terlihat yang mengendalikan Yongdong di belakang. Namun Xiaoyan memutuskan untuk tidak terus bertanya dan hanya mengangguk ringan sebelum akhirnya memerintahkan Yongdong untuk keluar. Ekspresi Yongdong terlihat pahit dan ia hanya bisa menangkupkan tangannya ke arah Xiaoyan. Sosoknya segera berbalik dan perlahan berjalan keluar gua. Begitu Yongdong baru mengambil beberapa langkah, tubuhnya tiba-tiba membeku dan matanya dengan cepat ditelan kegelapan. Perasaan ini sudah tidak asing bagi Yongdong. Hal yang sama terjadi ketika terakhir kali ia datang ke alam iblis keabadian kuno dari Sensi. Yongdong tidak merontak karena ia tahu tidak ada gunanya, oleh karena itu ia memutuskan untuk terdiam. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini merasa bahwa Xiaoyan telah menerobos keabadian Kaisar langkah ke-9. Sudah waktunya bagi Xiaoyan untuk memulai perjalanan. Xiaoyan juga harus memastikan bahwa mereka semua pada saat ini telah siap.
Xiaoyan pada akhirnya segera berbicara kepada kehendak alam iblis keabadian kuno. Xiaoyan bertanya apakah kehendak alam iblis keabadian kuno siap untuk apa yang Xiaoyan butuhkan. Kehendak alam iblis keabadian kuno segera merespon dengan berkata bahwa semuanya sudah siap dan dapat ditukar kapan saja. Mendengar hal ini, Xiaoyan pun segera berkata bahwa Xiaoyan ingin memeriksanya. Begitu kata-kata Xiaoyan terdengar, celah kehampaan pada saat ini segera muncul di dalam gua. Xiaoyan segera bergerak dan langsung jatuh ke dalam celah. Tekanan yang kuat yang dibawa oleh perjalanan ini tidak berdampak banyak pada Xiaoyan. Pada akhirnya Xiaoyan segera muncul di sebuah bintang yang menggantung di udara, dan begitu melihat ke sekeliling, hari tampak sudah gelap. Begitu Xiaoyan sampai, Xiaoyan juga merasakan ada banyak aura yang sangat kuat. Bahkan meskipun mereka hanyalah keabadian dewa langkah kedua, tetapi setelah mencapai jumlah tertentu, mereka benar-benar akan menjadi kekuatan yang begitu menakutkan. 50.000 keabadian dewa juga semuanya pada saat ini melihat ke atas, menatap ke arah Xiaoyan yang baru saja keluar dari celah. Begitu merasakan kekuatan Xiaoyan, semua orang pada saat ini seketika ribut. Mereka semua berbincang-bincang dan merasa tidak percaya dengan kemunculan Xiaoyan. Tampaknya mungkin mereka memiliki ekspektasi yang terlalu tinggi kepada Xiaoyan. Dengan begitu, maka ketika mereka merasakan kekuatan Xiaoyan, mereka merasakan kekecewaan. Mereka bergumam, bukankah ini adalah langkah ke-9 keabadian Kaisar? Apakah mereka harus menuruti perintah dari seorang langkah ke-9 keabadian Kaisar? Salah seorang lainnya juga mengangguk dan berkata bahwa jika ini adalah langkah ke-9, maka Sensi mungkin sedang berada di ujung jalan. Dengan begitu, maka bukankah jika mereka pergi ke sana merupakan suatu jalan buntu? Bagaimana mungkin sosok yang mulia merupakan langkah ke-9 keabadian Kaisar? Xiaoyan di kejauhan pada saat ini tidak berbicara, dan Xiaoyan hanya menunggu keributan dengan tenang. Meskipun Xiaoyan pada saat ini mendengar diskusi terus-menerus, ada satu hal yang pada saat ini tidak terjadi, di mana semua orang masih tetap teratur. Melihat keheningan Xiaoyan ini, barulah keributan akhirnya mereda dan semua mata terfokus pada Xiaoyan. Barulah pada saat ini suara Xiaoyan yang nyaring dan kuat segera mulai menyebar dan terdengar ke telinga semua orang. Xiaoyan berkata bahwa semuanya telah diperintahkan oleh alam mereka untuk pergi ke Sensi. Sejujurnya mereka akan pergi ke Sensi untuk membantu Sensi melawan penjajah. Dengan ini Xiaoyan berjanji bahwa setelah pertempuran selesai, Xiaoyan akan mengirim mereka semua kembali ke alam iblis keabadian kuno, dan Xiaoyan pasti akan membalas mereka semua dengan baik. Suara Xiaoyan ini mengandung kekuatan keabadian dan menyebar ke seluruh sosok yang ada. Namun meskipun begitu, kata-kata Xiaoyan ini semakin membuat semua sosok terdiam. Mereka sepertinya merasa setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan, tidak ada harapan bagi mereka untuk kembali. Pada akhirnya di tengah kerumunan, sesosok segera bertanya seberapa yakinkah Sensi akan menang. Semua orang seketika tertegun karena permasalahan ini jelas menjadi kekhawatiran semua orang. Jika mereka akan mokat, maka alangkah baiknya bagi mereka untuk mempersiapkan mental terlebih dahulu. Xiaoyan juga tentu menyadari hal tersebut, dan Xiaoyan pada saat ini harus menggunakan kata-kata yang baik untuk menginspirasi semua orang. Xiaoyan pada akhirnya segera berkata bahwa mereka hanyalah salah satu dari kekuatan yang membantu Sensi. Selain mereka, ada juga dunia lain yang ikut berpartisipasi. Dengan begitu, maka dalam pertempuran ini Xiaoyan yakin Sensi akan menang. Setelah Sensi menang, maka mereka akan dapat kembali ke alam iblis keabadian kuno, dan Sensi akan mengembalikan sumber daya dunia. Begitu selesai Xiaoyan berbicara, pada akhirnya Xiaoyan segera menangkupkan tangannya ke arah semua sosok yang ada. Melihat kesungguhan Xiaoyan, sebuah bola darah pada saat ini segera melayang di hadapan Xiaoyan. Selanjutnya ada beberapa lagi bola darah yang melayang, dan salah seorang di antara mereka berkata bahwa ini semua adalah darah jiwa mereka. Mereka semua akan mematuhi perintah dari Xiaoyan.
Melihat bola darah di hadapannya, Xiaoyan pada saat ini segera melambaikan tangannya. Bola darah kembali tersebar ke arah sosok-sosok yang mengirimkan bola darah tersebut. Kembalinya esensi darah ini juga benar-benar mengejutkan semua orang. Sementara itu Xiaoyan berkata bahwa Xiaoyan tidak membutuhkan esensi darah ini. Darah jiwa mereka akan dikembalikan kepada semua orang. Xiaoyan tidak perlu mengontrol mereka dengan darah jiwa karena Xiaoyan yakin semuanya mengerti bahwa hanya ketika sensi menang mereka dapat hidup dan mokat bersama. Perilaku Xiaoyan ini tampaknya cukup untuk menunjukkan pola karakter Xiaoyan. Kerumunan juga benar-benar merasa takjub. Salah seorang di antara mereka bergumam bahwa meskipun kekuatannya tampaknya berada di langkah ke-9 keabadian Kaisar, ia memancarkan aura yang luar binasa. Mungkinkah sosok ini hanyalah klon dari sosok yang mulia dari dunia sensi? Xiaoyan pada saat ini menghela nafas karena ternyata tindakan mendominasi Xiaoyan ini mendapatkan banyak gengsi di hadapan banyak sosok. Bersamaan dengan hal tersebut, pada saat ini terdengar guntur menyambar di kehampaan dan bola cahaya besar perlahan muncul. Ini adalah sumber daya dari alam iblis keabadian kuno. Suara dari kehendak alam iblis keabadian kuno juga pada akhirnya segera terdengar ketika berkata bahwa ini adalah sumber daya dunia. Ini merupakan sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh kehendak alam iblis keabadian kuno. Sosok-sosok yang melihat bola cahaya yang muncul juga pada saat ini seketika benar-benar terkejut. Mereka bergumam, bukankah ini adalah energi atau asal muasal dunia? Asal muasal dunia ini sulit untuk diambil tanpa adanya sesosok yang membawanya. Ini bukanlah sesuatu yang dapat dimasukkan ke dalam cincin penyimpanan. Mereka yang memiliki kekuatan saja sulit untuk bisa menanggung jejaknya. Dan bagaimana dengan Xiaoyan? Xiaoyan memandang ke arah bola cahaya yang baru saja muncul dan sedikit mengerutkan kening. Sementara itu kehendak alam iblis keabadian kuno segera berkata bahwa seperti yang dijanjikan, ini adalah 30% dari sumber daya alam iblis keabadian kuno. Hal ini akan ditukarkan dengan imbalan daun dunia untuk memperbaiki penghalang dunia. Melihat hal ini, Xiaoyan mendesis dingin dan bergumam bahwa 30% sumber daya dunia begitu megah sehingga mereka bahkan dapat menciptakan subdunia. Xiaoyan juga pada saat ini tampaknya benar-benar mengabaikan komen-komen dari kerumunan yang berada di sekitar. Xiaoyan pada saat ini segera berkata kepada kehendak alam iblis keabadian kuno bahwa Xiaoyan masih perlu mengirim mereka ke sensi. Begitu selesai berbicara, Xiaoyan pada akhirnya segera mengeluarkan daun dunia. Kehendak alam iblis keabadian kuno pada saat ini hanya bisa memilih untuk menyetujui Xiaoyan. Kehampaan pada akhirnya mulai runtuh dan kondisi di sekitar pada saat ini tampak seperti cermin yang pecah. Kehendak alam iblis keabadian kuno membuat celah untuk semua orang melakukan perjalanan ke dunia sensi. Sosoknya juga lanjut berkata kepada Xiaoyan bahwa ia dapat menuju ke sensi dari sini, tetapi tidak ada jaminan bahwa ia akan dapat memasuki sensi. Xiaoyan tentu mengerti hal ini karena penghalang dunia sensi masih lengkap. Makhluk di luar sensi secara alami pasti akan diblokir oleh kehendak sensi. Untuk memasuki dunia sensi, maka seseorang harus mendapatkan pengakuan sensi. Xiaoyan pun mengangguk dan segera di bawah tatapan banyak pasang mata yang tak terhitung jumlahnya, Xiaoyan tiba-tiba bergerak dan langsung menuju ke arah bola cahaya. Xiaoyan lanjut mengelurkan telapak tangannya dan tiba-tiba sepertinya ada kekuatan hisap yang kuat dari telapak tangan Xiaoyan. Bola cahaya ini diubah menjadi sumber daya dunia yang sepertinya diserap langsung oleh telapak tangan Xiaoyan. Melihat hal ini, sosok-sosok di sekitar seketika hanya bisa melotot sambil ternganga. Setelah beberapa saat, barulah mereka pada saat ini tampak dipenuhi dengan kekaguman. Salah seorang di antara mereka berkata, ternyata memang benar Yang Mulia memiliki kemampuan luar binasa dan dapat menyerap sumber daya dunia seperti ini ke dalam tubuhnya. Kekuatan langkah ke-9-nya juga tampaknya merupakan kekuatan yang palsu. Beruntung ia pada saat sebelumnya tidak dengan sengaja memprovokasi sosok ini.
Begitu adegan ini muncul di mata semua orang, pada akhirnya tidak ada seorang pun di antara 50.000 dewa keabadian meragukan Xiaoyan. Mereka semua pada saat ini tampaknya benar-benar percaya dengan kemampuan Xiaoyan.